Halo semuanya, dalam ulasan kali ini kita bakal membedah sebuah topik yang sebenarnya dekat banget sama inti identitas kita, yaitu pendidikan seni budaya yang berkelanjutan. Ini bukan cuma soal ngasih komputer atau tablet ke anak-anak di kelas ya. Lebih dari itu, ini tentang gimana kita bareng-bareng merancang masa depan untuk melestarikan budaya kita sendiri. Nah, ini dia pertanyaan terbesarnya. Coba dipikirkan, apakah kemajuan teknologi ini bakal mengerus budaya lokal kita, atau justru jadi pahlawan yang menyelamatkannya? Di satu sisi, dunia digital bergerak cepat banget, sampai-sampai tradisi sering terasa kuno atau ketinggalan zaman. Tapi di sisi lain, mungkinkah layar canggih di genggaman kita ini sebenarnya adalah pelampung penyelamat yang kita butuhkan untuk mempertahankan dan menyebarkan budaya kita? Oke, biar nggak makin penasaran, langsung aja kita mulai. Kita bakal ngebahas 5 hal utama nih. Pendidikan seni di era digital, peran nyata teknologi, tantangan terhadap pendidikan berkualitas, gimana teknologi bisa jadi jembatan kreativitas dan budaya, sampai akhirnya mencapai harmoni antara teknologi dan keberlanjutan. Kita masuk ke poin yang pertama. Pendidikan seni di era digital. Coba perhatikan keseharian kita. Teknologi kan udah nyusup ke hampir setiap detik aktivitas kita ya. Makanya, sektor pendidikan wajib banget buat adaptasi. Tujuan utama pendidikan seni masa kini itu untuk nyiapin generasi yang nggak cuma kreatif dan inovatif, tapi juga sadar lingkungan. Waktu kita masukin unsur teknologi ke dalamnya, siswa nggak lagi cuma duduk diam menghafal teori. Mereka justru ditantang buat lebih peka, mengapresiasi budaya, melatih critical thinking, dan menumbuhkan kepedulian sama lingkungan sekitar. Lanjut ke bagian kedua, peran nyata teknologi. Bayangin deh, ruang kelas seni zaman now. Alih-alih cuma baca buku teks yang kaku, siswa sekarang bisa keliling Indonesia buat belajar budaya daerah cuma lewat media digital. Mereka bisa bikin karya seni super keren pakai aplikasi desain, belajar main alat musik atau gerakan tari lewat video interaktif, bahkan pameran karya mereka bisa diakses sama orang di seluruh penjuru dunia lewat internet. Revolusi cara belajar kayak gini nih yang bikin kelas gak ngebosenin dan pastinya jauh lebih relevan sama zaman. Dan tahu nggak sih, semua kecanggihan luar biasa ini nggak berdiri sendiri loh. Ini semua nyambung langsung sama inisiatif global yang sangat besar, yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan, dan secara spesifik berkaitan erat dengan tujuan nomor 4. Jadi gini poin krusialnya, pendidikan berkualitas itu bukan cuma urusan ngejar deretan angka 100 di rapor, sama sekali bukan. Pendidikan yang sejati itu tentang membentuk karakter, memicu kreativitas, dan menumbuhkan rasa peduli ke sesama. Ini murni tentang membangun manusia seutuhnya, di mana alat-alat modern canggih tadi bertugas sebagai fasilitator terbaik buat nyampe keberlanjutan tersebut. Tapi, kalau memang idealnya sekeren itu, kenapa penerapannya belum rata ya di semua sekolah? Nah, ini membawa kita ke bagian 3, tantangan terhadap pendidikan berkualitas. Realitanya, kita sering banget terjebak di antara dua dunia yang bertabrakan. Di satu sisi, ada potensi belajar digital yang nyaris tanpa batas dan menjanjikan banget. Tapi di sisi lain, janji manis itu harus nabrak kenyataan pahit di lapangan. Masih banyak loh sekolah yang berjuang mati-matian dengan dana yang pas-pasan, koneksi internet yang putus nyambung, atau perangkat yang sudah kelewat jadul. Ini adalah kesenjangan nyata yang sama sekali nggak bisa kita tutup mata. Kesenjangan ini sebenarnya terjadi karena efek domino. Pertama, banyak guru yang mungkin belum dikasih pelatihan cukup buat masukin konsep keberlanjutan ini ke materi ajar. Terus, ditambah lagi sama beban kurikulum sekolah yang aduh padatnya minta ampun. Belum lagi minimnya materi belajar yang nyambung sama kehidupan sehari-hari siswa, dan ujung-ujungnya mentok di fasilitas teknologi yang terbatas. Gara-gara rentetan masalah inilah esensi dari pendidikan berkelanjutan malah seringkali terpinggirkan. Sekarang kita masuk ke bagian 4, jembatan kreativitas dan budaya. Buat ngelewatin rintangan-rintangan tadi, kita benar-benar butuh ubah pola pikir. Teknologi itu bukan sekedar alat bantu belajar biasa. Ini yang menurut saya metafora yang luar biasa kuat. Teknologi adalah jembatan yang menghubungkan kreativitas, budaya, dan keberlanjutan kehidupan kita. Alat-alat digital ini punya peran sangat vital buat menyatukan akar tradisi masa lalu kita dengan inovasi masa depan. Sebagai jembatan ini, teknologi bikin usaha pelestarian budaya jadi super aktif. Anak-anak muda kita sekarang bisa banget bikin dokumentasi tarian peninggalan leluhur pakai video beresolusi tinggi. Mereka bisa kenalin dan viralin alat musik daerah ke penonton di luar negeri, atau share karya seni lokal ke berbagai platform media sosial. Ini adalah langkah nyata banget buat mastiin mereka nggak bakal pernah lupa sama akar identitas aslinya. Akhirnya kita sampai di bagian 5, harmoni antara teknologi dan keberlanjutan. Di titik inilah kita harus nemuin keseimbangannya. Inovasi digital yang serba canggih ini nggak boleh sampai mengikis nilai-nilai kemanusiaan kita. Justru sebaliknya, teknologi harus kita pakai buat memperkuat rasa cinta sama budaya lokal dan bikin kita makin peduli sama lingkungan sekitar.
Gadget canggih ini harus dipakai secara bijak buat nyiptain pengalaman yang benar-benar bermakna, bukan cuma sekedar ngasih hiburan kosong buat anak didik kita. Makanya, punya skill teknologi aja itu nggak cukup kalau nggak dibarengin sama nilai-nilai inti. Keterampilan teknis harus selalu gandengan sama kreativitas, rasa peduli ke sesama, dan kemampuan buat kerja bareng. Rasa tanggung jawab dan semangat buat melestarikan budaya inilah yang bakal jadi kompas penunjuk arah buat pendidikan kita. Kalau fondasi kemanusiaannya sudah kuat, kita bisa yakin banget kalau teknologi bakal bawa dampak yang super positif buat masa depan anak-anak kita. Sebagai penutup ulasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kita renungin bareng-bareng. Di tengah gempuran teknologi yang melesat secepat sekarang ini, apakah pendidikan kita sudah benar-benar memanusiakan manusia? Pertanyaan ini semacam wake-up call buat kita semua, untuk mastiin bahwa inovasi masa depan selalu jalan bergandengan tangan sama pelestarian nilai-nilai luhur kita. Terima kasih ya sudah ngikutin ulasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan seru kita yang selanjutnya.